Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita seperti biasa yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di bab innamal mu'minuna ikhwatun. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, kepada para masyayikh khususnya Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, dan kepada khususan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sahibu kitab Riyadhus Shalihin, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan ini kemarin kita sudah membahas masalah ini bid'ah sekarang. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kita masuk di pembahasan masalah bid'ah. Sebelumnya melaksanakan hukum Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim atas perselisihan antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka harajan. Harajan ini macam tak puas terhadap keputusan itu tadi. Kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima, tidak puas terhadap keputusan yang telah engkau putuskan, dan mereka betul-betul memasrahkan urusan tersebut. Ini maksudnya apa? Kita ini jadi orang Islam, orang mukmin harus betul-betul pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang A, Rasul bilang A, ya sudah ikutin aja. Ikutin, bukan hanya ikutin tapi aduh kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya, enggak boleh gitu. Wa yusallimu taslima, apapun keputusan Allah
maka kita harus terima dengan lapang dada. Itu maksudnya wa yusallimu taslima, dengan lapang dada. Harus ikuti hukum Allah, hukum Rasul harus diikuti. Tak usah banyak komplain. Macam orang Khawarij yang suka ngafir-ngafirkan orang. Sikit-sikit nak komplain, Nabi dikomplain. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasulnya tadi memberi hukum antara mereka, memutuskan satu hukum atas mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman nih kalau Nabi bilang sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, tak ada komplain. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang besok calonnya beruntung selamat tuh orang yang tak rewel. Disuruh siap sami'na wa ata'na, tapi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini jangan kepada atasan siap tapi tak sholat. Macam mana? Siap maksudnya, tapi hari-hari tak sholat. Kaulah sudah siap dengan bos kau atasan kau, tapi kau tak siap. Tidak ada loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang macam dirimu itu enggak bisa dipercaya. Kau lebih berani melanggar perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah atasan. Berarti hidupmu hanya untuk dunia saja. Dunia tok. Karena dengan enaknya dia melanggar aturan Allah dan Rasulnya, disuruh ibadah tak mau ibadah. Karena sholat ini tak dibayar. Coba sholat ini maghrib, siapa mau sholat maghrib 3 rakaat 300.000. Waduh, ini dia, tak ada masjid kosong. Dilarang ke masjid berbondong-bondong begini. Dilarang, tak usah ke masjid. Sayang 300.000 doh maghrib, sayang. Kita subuh 500.000. Wah ini dia. Dilarang ke masjid, bondong-bondong, tak mau tahu, sayang duit. Itulah, jadi kita siapnya ini susah kalau tak berurusan dengan uang. Kalau berurusan dengan uang gampang, siap Pak. Sampai konsekuensinya kepada atasan mengalahkan loyalitasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang yang siap-siap itu tetapi tidak siap terhadap perintah Allah, itu berarti orang yang keliru. Dia tidak bisa mana yang harus didahulukan, tidak bisa menempatkan dengan semestinya. Jadi hidupnya hanya untuk cari duit aja, cari dunia saja. Jadi orang yang beriman itu pokoknya kalau ada hukum dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya siap, tak ada komplain. Itu dia. Orang-orang gini yang selamat nih. Tak banyak cekcok, tak banyak cerita. Kita ngaji tafsir Al-Jalalain tengok macam orang Yahudi Bani Israel. Terlalu cerewet, terlalu banyak cakap. Susah orang seperti itu. Tapi orang Islamis sami'na wa ta'na, saya dengar, saya taat, saya dengar, saya taat, saya dengar, saya taat. Gitu. Hadis yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Al-ayah. Istada dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala raqbi faqalu Rasulullah kullifna minal amal ma nutiqu ma la nutik as-salata was-siyama wal jihada was sadaqah wa qad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutikuha. Jadi ketika ayat, tengoklah kita baca ayat ini, selalu kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini kita baca ini biasa kita baca, tetapi sahabat ketika dengar ayat ini langsung datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah,
duduk di hadapan Rasulullah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami telah dibebankan amal yang kami sanggup untuk melakukan seperti sholat, wasyam, puasa, jihad, sedekah. Kami sanggup tuh melakukan tuh. Waqad unzilat alaika hadhil ayat, tetapi ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ini telah diturunkan. Wala nutikuha, kami tak kuat untuk mengamalkan ayat nih." Tengok, kita baca sambil lalu ya. Sahabat dengar, wah, berat kali nih. Kita setiap kalau ya macam kalau zikir apa entah tahlil entah zikir apa, kita kan selalu baca ayat nih. Tapi kita tak, itulah bedanya orang menghayati dengan tidak menghayati. Jadi sahabat ketika mendengar wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Jika engkau menyembunyikan apa di dalam diri kalian, jika kalian menzahirkan, menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, di dalam hati kalian, au tukhfuhu ataupun kalian sembunyikan di dalam, yuhasibkum billah, maka kalian tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam nih ada ngomong-ngomong tak bagus, ngomong dalam hati nyakap tak bagus, ini tak bagus, itu dihisap juga menurut ayat ini. Nah, jadi kadang-kadang kita di dalam hati tak ngomong apa, tak mikir apa, ada rencana apa, itu dihisap juga menurut ayat ini. Makanya para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami nih kalau urusan sholat, puasa, jihad, sedekah kami sanggup. Tapi ayat ini turun kami tak sanggup ya Rasulullah, berat ini. Macam mana kami untuk menjaga lintasan hati nih? Tak bisa, kadang kita nih niat gini, kadang-kadang ngomong." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ketika sahabat dapat perintah seperti itu, lapor kepada Rasulullah, kata Rasulullah apa? "Apakah kalian ini kepingin seperti ahlu Taurat dan Injil, yang mereka itu ketika dibebani satu syariat, mereka itu bilangnya sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami maksiat." Maksudnya kami dengar tapi kami tak mau taat. Kami dengar tapi kamu tak mau taat dengan perintah ini. Kalian kepingin seperti mereka. Bal qulu sami'na wa ata'na, tapi kau bilanglah aku mendengar dan aku taat. Tak usah komplain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga Allah Tuhan kita mengampuni kalian. Wa ilaikal masir, dan kepadamu ya Allah tempat kembali. Pengampunanmu ya Allah Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali. Falamma qatara'aha alqamu wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi isriha amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu terjadi kemudian turun ayat yang berikutnya. Jadi ayat ini seperti yang disebutkan di dalam ini kan, wa qalu sami'na wa ata'na. Akhirnya para sahabat ketika digitukan ya sudah, bilanglah di hadapan Rasulullah, sami'na wa ata'na, dah kami tak ada komplain ya Rasul. Kami pokoknya dengar, kami taat sudah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turunlah ayat ini. Kemudian falamma fa'alu dzalika nasakhallahu ta'ala fa anzala azza wa jalla. Setelah para sahabat akhirnya sami'na wa ata'na, taat, sudahlah, hisap-hisaplah, kami taat aja lah pokoknya. Dilakukanlah para sahabat ini terus, betul-betul dilakukan. Akhirnya karena itu berat, Allah menurunkan ayat nasakh susulan. Nasakh ini mengganti hukum ayat sebelumnya.
Jadi Allah menurunkan ayat berikutnya yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa dengan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu ayat berikut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menasakh hukum bahwa orang ini kalau hanya masih di dalam hati saja, ngomong jelek di dalam hati, atau dia punya keinginan apa nak melakukan kejahatan apa masih di dalam hati, ini belum dihisap. Tapi kalau sudah dikeluarkan dia, itu baru dihisap. Jadi kadang-kadang orang ini di dalam hati entah apalah hati ini ngomong-ngomong macam-macam. Nah, itu sekarang tidak dihisap lagi. Dulu sebelum ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha diturunkan, itu semuanya dihisap. Jadi kata-kata hati ini pun dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sahabat keberatan. Tapi ketika disuruh bilang sami'na wa ata'na, ikut apa kata Nabi, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Akhirnya kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Ini tentang nasihat. Insyaallah tandanya hilang. Insyaallah pas. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara, kita sama beriman ini bersaudara. Jangan dirubah-rubah. Dengan orang yang tak beriman dia bikin saudara, dengan sesama beriman dia bermusuhan. So akrab. Nah, so akrab, jangan so akrab. Agama itu ada batasannya. Nah, agama itu jangan tahan bermusuhan dengan sesama orang beriman, tetapi bukan akrab dengan orang-orang tak beriman. Gaya-gaya akrab, gaya-gaya toleransi yang berlebihan. Agama, urusan agama masing-masing lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Nah, itu saja. Kau nak ibadah, aku tak ganggu ibadah engkau. Tapi bukan berarti toleransi itu kita harus nimbrung di dalam ibadah mereka. Tidak. Kita juga tidak menyuruh mereka ibadah ke tempat kita, ikut nimbrung ibadah kita, sama sekali tidak. Justru itu mengganggu. Mengganggu. Ini urusan agama, sudah masing-masing. Kalau urusan main bola, main futsal, bantailah. Kau nak satu grup, ini kau kipernya agama ini, backnya agama ini, penyerangnya agama ini jurinya bantailah. Itu main futsal, bantailah. Tapi kalau urusan agama, urusan peribadatannya itu ya jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan Nabi, ya? Kalau memang boleh campur-campur, dianggap sama semua, terus apa bedanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dengan yang sebelumnya? Nah, itu tidak begitu, karena sudah ada batasannya masing-masing urusan agama. Nah, tapi kalau untuk urusan kemasyarakatan silakan, nak mancing bareng silakan, sewa pompong sama-sama. Yang tekong agama ini agama ini, agama bantai engkau lah, terserah engkau lah. Sana ini urusan dunia, tapi urusan ibadah tak lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai. Bukan kita masalah apa berarti harus namanya toleransi itu harus masuk ke ranah peribadatan, ya tidak sama sekali. Tidak sama sekali, ya. Jadi bukan berarti orang yang begitu terus lantas tidak toleransi, tidak. Toleransi itu kan tidak mengganggu proses peribadatan orang lain. Tidak sampai mengganggu, bukan harus ikut masuk nimbrung, itu kebablasan namanya. Kebablasan.
Wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin. Ini apa? Tentang ayat-ayat tentang nasihat, ya, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang dipercaya untuk kalian. An Abi Hurairah an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu annahu qala radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin. Agama itu adalah nasihat. Kemudian kami berkata, kata sahabat, bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillah, bagi Allah, wa li kitabihi, bagi kita Allah, bagi Rasul Allah, bagi imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. An Jarir ibn Abdillah. Agama itu ya nasihat. Makanya agama itu sini nasihat, 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 nasihat. Kalau nak bagus beragama agar dapat nasihat. Nah, karena ada orang dinasihatin tak mau. Payah nih. Dia salah, dinasihatin marah. Ah sudah kalau macam gini. Payah nih macam gini. Dinasihatin tak mau. Nah, ini. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nusili kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Jarir bin Abdillah. Kata beliau, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat atas mendirikan salat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Baiat itu macam janji sama Rasulullah, janji. Jadi janji Rasulullah, ya Allah, aku mau istiqomah mendirikan salat, membayar zakat, dan aku akan selalu memberi nasihat kepada seorang muslim. Itu janji di hadapan Rasulullah SAW, berbaiat. Janji setia. Jadi itu sudah menjadi konsekuensinya. Jadi kalau ada orang muslim mesti dia nasihatin terus. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud ada konsekuensi dengan janji tersebut, betul-betul istiqomah. Nah, karena diucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah satu kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini susah sikit. Nah, ini perkara susah nih. Orang kita nih, apa yang kita suka, kemudian saudara kita sama muslim dia dapat pun kita harus suka juga. Nah, ini orang yang betul-betul bersih dari sifat hasud. Sifat hasad harus bersih. Kalau hati tak bersih memang tak bisa, ya. Memang tak bisa. Dia akan selalu sakit hatinya, hasud, enggak terima orang lain mendapat kebaikan. Yang repot tuh gitu. Kadang-kadang itulah kita nih, kadang-kadang ada sebagian memang orang-orang aneh. Kalau kawan sendiri dapat nikmat, dia macam sakit hati, tak puas, dengki. Biar orang lain yang dapat. Itu dia tenang, slow. Tapi kena kawan sebelah dia dapat, macam iri, hasut dia. Kalau dia sama-sama tak dapat, hati dia tenang. Kalau orang lain yang dapat tak masalah, tapi pokok jangan kau aja dapat. Ini masalah ini. Itu namanya hasad. Kawan sendiri orang muslim yang dapat, dia sibuk. Kalau orang lain sekarang yang dapat, dia slow. Ini mah lucu mana. Ini namanya hasad. Tak bagus. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sungguhnya sifat iri hasad itu memakan kebaikan seperti kayu bakar seperti kayu bakar api dimakan, yang api yang memakan kayu bakar. Kayak enggak ada hubungannya sifat iri, sifat hasad terhadap orang dapat nikmat, dia sakit hati, dia ini dengan sholatnya. Tapi sholatnya tuh habis semuanya, ibadah sholatnya, ibadah apa, pahalanya habis semua.
Karena busuknya hati tersebut. Ya. Hasad harus dibuang memang. Itu kan sifatnya setan itu. Nah, dulu setan itu seperti itu. Hasad dia terhadap Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ini menurut dia lebih dimuliakan mestinya karena diciptakan dari api. Bukan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min. Faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, yang enggak mau, ya kafirlah. Pokoknya sampaikanlah kebenaran. Nah, ini tentang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran sampaikan aja, dia nak percaya sana, tak percaya sana. Yang penting aku sudah menunaikan perintah Allah Subhanahu. Saya ini sekedar menjalankan tugas saja. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan tugas saja, sampaikan aja. Begini dah. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Setelah kau nak percaya sama ambil tidak terserah kau lah. Saya hanya menjalankan tugas. Hanya begitu. Tapi tugas yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala ta'ala fasda bima tu'mar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasda, sampaikanlah dengan terang-terangan. Bima tu'mar, apa-apa yang kalian diperintah. Sampaikan aja. Kadang-kadang kita ini kalau aku sampaikan ini payah nih. Hilang can ini nanti nih. Hilang can, hilang ini. Akhirnya tak jadi. Dilenturkan sedikit agamanya nih. Lenturkan. Nah, ini bahaya namanya aklud dunya bidin. Memakan agama dengan memakan dunia dengan agama. Mengorbankan agamanya untuk makan dunia. Aklud dunya bidin, memakan dunia dengan mengorbankan agama. Itu namanya aklud dunia. Ini tanda-tanda ulama ulama yang jelek. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah daripada keburukan. Dan kami azab orang-orang yang zalim dengan azab yang keji. Disebabkan apa-apa yang mereka langgar. Yang mereka lakukan. Jadi orang kita ni yang salah bilang salah, yang zalim nanti sama Allah fa anjaynal ladzina yanhauna 'anis, yang mau dia mencegah daripada hal-hal yang buruk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, kemudian kami timpakan azab kepada orang-orang yang zalim dengan azab yang keras. Dah ini diselamatkan, yang itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah nanti, tak percaya. Orang kalau yang dah zalim itu, nanti orang yang dakwah ini nyampaikan kebenaran ini akan diselamatkan oleh Allah. Selamatkan kau. Lain tu habiskan. Dia habiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Wa bi ilaikala hadatsana an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Wadzalika ad'aful iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan.
Kalau dia tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Kalau tak sanggup dengan lisan, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Dakwah emang gitu. Yang sanggup pakai tangan, tangan. Tak sanggup pakai mulut. Kalau tak sanggup lagi pakai hati, lari, tunggang langgang, tapi hatinya ingkar. Nah, daripada bonyok, tinggal lari. Nah, itu adalah selama-lamanya iman. Kalau kita ini tak berani ngelarang orang bermaksiat, ada orang lain ngelarang berani, kita jangan so hebat. Kita ini iman kita paling lemah. Kata Rasulullah, dzalika ad'aful iman. Ingkarnya cuma pakai hati. Apalah orang ini, apalah orang ini, apalah orang ini. Gitu aja kita ingkar. Mukul tak berani. Ngomong pakai lisan tak berani. Ini ada orang berani dia ngomong pakai lisan, nasihatin terang-terangan. Kata, apalah orang ini gini. Itu dia berani. Kau ini selama-lamanya iman. Apa pula kau nak merasa lebih benar dari dia? Tidak bisa. Justru kita ini malu, nggak punya keberanian sama sekali. Cuma ingkar aja di dalam hati. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di umat-umat sebelum aku, kata Rasulullah, kecuali mereka ada namanya hawariyun. Wa ashabun, dia punya orang-orang sahabat-sahabat terdekat, hawari. Ya. Wa ashabun, punya sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrih. Mereka yang mengambil sunnah-sunnahnya, yang suka mencontoh Nabi, mengambil sunnah-sunnah Nabi, mengikuti perintahnya Nabi. Orang-orang dekat para Nabi itu mesti Allah ngutus, mesti. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi. Ada orang-orang dekatnya, pengikutnya ini yang luar biasa. Mesti itu. Wa yaqtadu Nabi amri summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Yaquluna ma la yaf'alun. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadum biyadihi fahuwa mu'minun. Wa man jahadum bilisanihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbi fa huwa mu'min laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa innaha takhlufu min ba'dim khulufun yaquluna ma la yaf'alu. Tapi kemudian ini para sahabat Nabi-Nabi ini punya orang-orang kuat, para sahabat. Pokoknya apa yang diperintah dilakukan, sunnah-sunnahnya Nabi dilakukan. Tapi nanti setelah itu ada generasi setelah mereka ini merosot generasinya itu. Jadi khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian ada generasi berikutnya setelah mereka ini, satu generasi yang mereka itu hanya ngomong tapi dia tidak berbuat. Kemudian wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ada pula yang berbuat sesuatu yang tak disuruh, yang tak disuruh malah dibuat. Ya, yang pas cuma bisa ngomong aja tak mau buat. Ada pas yang melakukan sesuatu yang malah yang tidak diperintahkan. Faman jahadum biyadi fahuwa mu'min. Terus barang siapa yang menjihad mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang yang beriman. Maksudnya ketika ada kemungkaran begitu, ini ada orang beramal tetapi kok yang nggak disuruh malah dilakukan. Nah, ini kan melanggar aturan. Atau dia cuma ngomong saja tapi dia tidak mau melakukan perintah-perintah. Ini semuanya harus didakwain ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Maksiat-maksiat yang dilarang tanpa dilakukan, yang ibadah taat yang disuruh malah nggak melakukan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad untuk mereka, melawan mereka dengan tangannya, maka itulah dia orang yang beriman. Hebat kan? Kau sholat tidak lepuk, kau tak sholat kau. Bangun. Mau ambil kayu sekali kan. Jihad. Orang mabuk. Buyar-buyar kau. Awas kau minum lagi sini. Itu mukmin. Orang ini bagus. Tapi memang dia harus kuat lah.
Kalau tak, gepeng lah. Apalagi. Itu orang hebat kayak gitu, tuh hebat. Ya, berjihad betul dengan tangannya. Man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Kemudian siapa yang berjihad menjihati mereka ini orang-orang yang tukang maksiat, fasik atau tidak mau melakukan ibadah kok dijihadin pakai lisan, maka ini juga yang jihad pakai sini juga orang yang mukmin yang beriman. Yalah, dia tak pakai tangan tak berani, pakai lisan lah. Pakai lisan. Ini miriplah dengan hadis yang sebelumnya tuh. Intinya memang kita hidup ini memang harus begitu. Cuma kadang-kadang kita nih, aduh, itulah nak ngajak orang nanti dikira apa, nanti malah dimusuhin dan sebagainya. Ini tak jadi. Makanya ini kembali kepada yang pertama tadi. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Tuhanmu. Kalau dia orang nak beriman, iman. Kalau dia orang tak nak, ya sudah. Itu intinya begitu aja. Kita taat kepada saya hanya menjalankan perintah. Nah, itu paling senang jawaban tuh. Enak. Saya hanya menjalankan perintah. Tapi kita perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian wa man jahadahum biqalbi fa huwa mu'min. Kemudian barang siapa yang berjihad dengan hatinya sama seperti tadi, ikut itu juga masih orang yang beriman. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka tidak ada lagi setelah itu lagi iman walaupun sebesar biji sawi. Ya, pokoknya paling lemahnya itu begitu, harus ingkar di dalam hati. Ada orang maksiat dah, tak ada ingkar sama sekali, tak ada ingkar. Macam mana tak ada ingkar? Ada orang mabuk gini, di dalam hati pun dia tak ada ingkar. Macam slow aja, biasa aja dia anggap ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau ini macam mana? Kau ini iman apa tidak? Ingkar tuh harus tetap ada. Kalau tak berani pakai lisan. An Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala antul alla wa ala alla nunazi al amra ahla illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas as-sam'a wa ta'ah, baiat. Pokoknya saya mendengar dan saya taat. Baiat sudah sama Rasulullah. Maksudnya apa? Pokoknya kalau ada perintah, gak ada komplain. Saya sudah janji sudah. Sam'an wa ta'atan. Kalau ada perintah apa aja, sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Tak ada komplain. Langsung dilaksanakan. Itu jadi janji. Fil usri wal yusri. Waktu susah, waktu senang. Pas waktu susah, ada pula perintah. Berat memang. Tapi aku udah janji. Ala sam' wa ta'ah. Jadi tetap sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Tetap. Atau waktu senang, waktu giat, ya, waktu tak giat, waktu lagi malas-malas, itu tetap harus sam'an wa ta'atan. Dan juga berbaiat agar kami tidak mendebat, tidak mengkomplain sesuatu pada ahlinya, yang ahlinya. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala. Kecuali kalau melihat ada satu kekufuran di situ. Itu memang harus dijihati betul-betul. Wala fihi burhanun wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Dan juga kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami mengatakan yang hak di mana saja kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Kami tidak takut, ya, pokoknya karena Allah Subhanahu melakukan hal karena Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap celaannya orang yang mencela. Sudah, yang penting aku ini akan mengatakan kebenaran di mana saja.
Aku tidak takut dicela orang. Biarin orang nak cela aku. Yang penting aku nih aku sampaikan ini kebenaran. Nah, itu seperti itu. Itu kayak gitu. Makanya orang-orang kalau yang sudah ya itu kadang-kadang orang ini yang nggak tahu ya begitu. Tapi orang yang punya komitmen kayak gini sudah nggak ngurus. Saya tidak ngurus. Yang penting saya ini sampaikan ini, terserahlah. Ya aku udah dibenci orang, ada ngomong orang apa bantah. Terserahlah. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Resikonya memang begitu. Rasulullah saja sebaik-baik orang menyampaikan kebenaran, tapi tetap banyak yang benci. Orang kafir Abu Jahal mana suka dengan Rasulullah, kawan-kawannya tak suka. Kalau cari kita nak meridhokan orang semuanya tak mungkin bisa. Nah, jadi ada hikmah mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah satu tujuan yang tidak bisa, tak mungkin bisa ditempuh. Terus macam mana? Yang penting kita ini berjalanlah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau dah selesai, orang nak ridho terserah, tak ridho terserah, nak suka terserah, tak suka terserah. Yang penting aku ini berjalan sesuai dengan SOP-nya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selesai. Kalau nak cari ridho orang tak bisa, kita nanti akhirnya mengorbankan syariat kita. Nah, itu masalah. Jadi kalau hanya sekedar mencari ridho manusia saja, maka itu adalah satu cita-cita yang mustahil. Seluruh manusia ini kompak senang kita semuanya, tidak bisa, mustahil. Ya, sama bagus manusia pun masih ada yang memusuhinya, apalagi kita. Ani Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi fiha kamasali qaumin istahamu kamasali qaumin istahamu kacamatanya ketinggalan. Istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'la wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza taqaw minal ma marru ala man fawqahum. Ini hadisnya panjang. Kita insyaallah lanjutkan saja untuk pertemuan yang akan datang. Biar tak putus tengah jalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para anbiya, para auliya di dunia wa fil akhirah. Berkah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.